Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitria dengan NIM 22075138. Di sini saya akan membacakan hasil laporan saya, yaitu busana pria. Masuk kita kepada latar belakang. Seiringnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia busana maupun mengalami berbagai kemajuan. Selain sebagai penutup tubuh, busana juga berfungsi untuk memperindah penampilan seorang, serta sebagai bentuk komunikasi. Apa yang dikomunikasikan busana adalah identitas sosial pemakainya. Ketika seseorang mengadopsi sebuah gaya berbusana yang berhubungan dengan peran khusus, status atau kelompok, ia bukan saja menyatakan suatu identitas khusus tetapi juga memperlihatkan atau melibatkan dan komunitasnya pada suatu status atau kelompok. Selanjutnya ada tujuan. Mempelajari berbagai penulis dengan penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk mengembangkan ilmu, memperkaya perpustakaan ilmiah, serta sebagai evaluasi dalam perbaikan atau penambahan materi mengenai busana pria. Sekarang masuk kita kepada pokok pembahasan. Selanjutnya ada pengertian busana atau pengertian kemeja. Kemeja merupakan dasar klasik dari segala model kemeja untuk pria, mempunyai bentuk kerah standar, yaitu kerah dengan penegak, lengan panjang dengan manset. Kemeja salah satu busana bagian atas untuk pria. Selanjutnya ada desain kemeja. Masuk kita kepada pengukuran kemeja. Yang pertama itu panjang kemeja diukur dari puncak bagian depan di bawah sampai ruas bawah ibu jari. Yang kedua ada lingkar badan diukur dari badan yang terbesar dalam keadaan menghembuskan nafas. Yang ketiga ada lingkar leher diukur sekeliling leher dengan posisi pita ukur terletak tegak pada peluk leher. Yang keempat ada lebar punggung diukur dari ujung bahu belakang kiri sampai ujung bahu kanan. Yang kelima ada rendah bahu diukur dari ruas tulang leher ke bawah sampai perpotongan lebar punggung. Yang keenam ada lingkar lengan atas diukur keliling dari ujung bahu maka melalui ketiak di ujung bahu belakang. Yang ketujuh ada panjang lengan diukur dari ujung bahu bawah sampai pergelangan nadi. Yang kedelapan ada lingkar siku diukur sekeliling siku. Dan yang terakhir ada lingkar pergelangan tangan diukur dari keliling pergelangan nadi. Di sini kita dapat menghasilkan atau ukuran dari sebuah kemeja. Yang pertama itu ada panjang tubuh. Panjang kemeja itu terdapat 7 cm, 70 cm. Panjang lengan 55 cm, lebar punggung 45 cm, lingkar kurung lengan 49 cm, lingkar badan 110 cm, rendah bahu 4 cm, lingkar leher 42 cm. Selanjutnya ada pola kemeja. Baiklah, masuk kita kepada cara perancangan dan pemotongan bahan. Sudah sebagian pola selesai dibuat, susunan dan terletak bagian-bagian pola tersebut di atas bahan susunan. Garislah sesuai pola dengan terlebih dahulu ditambahkan untuk klim dan kampu jahitan seperti yang pertama ada lipatan kancing, itu terdapat 5 cm atau sesuai model. Yang kedua ada klim lengan 4 cm, klim saku 4 cm, klim bawah 3 cm, kampuh lainnya 1,5 cm. Baiklah, masuk kita kepada langkah kerja atau langkah kerja pembuatan kemeja.
Yang pertama itu tempelkan vaselin pada bagian atas saku. Yang kedua tempelkan saku. Yang ketiga lapisi vaselin pada bagian tengah muka. Yang keempat penyelesaian pas bahu. Yang kelima pemasangan furing. Yang keenam penyelesaian belahan manset pada lengan kanan dan kiri. Yang ketujuh penyelesaian kerah pada bagian badan. Yang kedelapan pemasangan lengan. 9 menjahit sisi badan dengan lengan. 10 ada penyelesaian kampu dengan obras. Yang 10 mengelim bagian bawah. Yang ke-11 memasang kancing dan membuat lubang kancing. Di sini dapat kita lihat dokumentasinya. Untuk langkah yang terakhir itu ada pengepresan, ada penusuman. Dan ini hasilnya. Lanjut kita ke model yang kedua. Itu ada celana. Pengertian celana. Celana panjang adalah sebuah luar bagian bawah yang dipakai oleh pria yang biasanya secara resmi dikarenakan dengan kemeja. Selanjutnya ada desain celana panjang. Baiklah, sekarang masuk kita pengambilan ukuran celana panjang. Panjang celana diukur dari ban panjang sebelah kanan di bawah sampai akhir lipatan celana. Yang kedua ada lingkar pinggang diukur sekeliling ban pinggang celana, diambil angka pertama pita meter. Yang ketiga lingkar pesak diukur dari ban depan di bawah melalui selangkang sampai pada akhir ban belakang. Yang keempat lingkar panggul diukur bagian panggul terbesar, diambil dari angka pertama pita meter. Dan yang kelima ada lingkar paha diukur sekeliling paha terbesar, diambil 1/2 lingkar paha ditambah 1,5 cm. Lingkar lutut diukur sekeliling lutut dibagi 2 ditambah 3-4 cm. Dan yang ketujuh ada lingkar kaki diukur lipatan celana 8 sampai belakang. Yang ke-8 ada panjang lutut diukur dari ban pinggang kanan ke bawah sampai batas lutut. Selanjutnya ada ukuran celana. Panjang celana kita dapat 95 cm, lingkar panggul 92 cm, lingkar pinggang 72 cm, lingkar paha 62 cm, tinggi duduk kita dapat 24 cm, lingkar lutut kita dapat 52 cm, lingkar pesak 66 cm, lingkar kaki 40 cm. Baiklah, kita masuk kepada pola celana. Ukuran yang diperlukan untuk membuat pola celana, panjang adalah lingkar pinggang, panjang celana, lingkar pesak, lingkar paha, lingkar kaki, lingkar celana sampai bagian depan. Selanjutnya ada rancangan bahan. Masuk kita kepada langkah kerja pembuatan celana. Yang pertama, kita harus menjahit knot. Langkah yang kedua menjahit saku belakang, yang ketiga menjahit saku samping, yang keempat penyelesaian belahan gulbi, yang kelima menjahit sisi bagian depan atau pipa kaki, yang keenam menjahit sisi bagian luar atau pipa kaki, menjahit pesak, yang kedelapan menyiapkan ban pinggang dengan vaselin, yang kesembilan memasang ban pinggang sekalian dengan lubang ikat pinggang, yang ke-10 ada mengelim bagian bawah, yang ke-11 memasang kancing kait, yang terakhir ada menyetrika dan melipat dengan benar. Ini kita dapat lihat dengan dokumentasi. Yang pertama itu untuk langkah terakhir itu dapat dipres dan di zoom, dan untuk hasilnya. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan dari pembuatan materi yang tadi. Kesimpulan yang pertama itu dalam praktek pembuatan busana pria ini, kami telah mempelajari dan menerapkan berbagai teknik serta menampilkan yang diperlukan untuk menghasilkan pakaian berkualitas tinggi. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini, penulis berhasil memahami
Prinsip dasar dalam perancangan dan pembuatan pola busana pria, termasuk pengukuran bentuk tubuh yang tepat dan adaptasi desain sesuai dengan kebutuhan individu, penulis mempelajari cara mengembangkan dan menyelesaikan pola dasar menjadi berbagian model busana pria, seperti kemeja. Penulis memperoleh penampilan dalam menggunakan mesin jahit dan alat-alat jahit tangan untuk berbagai jenis jahitan yang diperlukan untuk membuat busana pria.